Di tahun 2023, Kabupaten Karawang ini pernah mendapatkan bantuan mesin persemaian otomatis yang dibantu dari pemerintah Taiwan. 那为什么选择卡拉旺呢？因为卡拉旺是西爪哇里面最大的拟仓之一，希望能够让这样子的机械能够落地生根，然后来协助印尼推动粮食自足的政策。 Dengan mesin persemaian otomatis dari Taiwan, kita bisa tanam benih usia 18 hari. Jadi kita bisa mempercepat waktu tanam. Jadi kita makin cepat untuk kepanen lah pengolahan ini. Karawang ini memang dinyatakan lumbung pangan karena memang dari sejarah saja Karawang ini dengan hamparan yang cukup luas sehingga Karawang ini menurut data itu ada kurang lebih luas lahan sawahnya sekitar 100.000 lebih. Sementara di LP2B ini nanti di 2033 ke sana itu akan dipatok pada angka luasan sawah 85.000 hektar. Memang sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kabupaten Karawang ini bertani. Ya dengan luasan yang berbeda-beda tentunya. Tetapi memang hampir sebagian besar bermata pencarian petani itu di Karawang ya. Nama saya Budi, pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai petani. Selain petani, saya juga adalah pengelola penggilingan. Artinya petani gabah yang saya hasilkan, kami olah juga menjadi beras. Saya menjadi petani dimulai pada tahun 99. Karena waktu itu saya bekerja di perbankan, setelah saya kena PHK, kena krisis moneter waktu tahun 99, akhirnya saya menjadi petani. Karena saya pikir petani lebih bermanfaat, karena lingkungan saya adalah lingkungan daerah pertanian. Karawang ini dengan luasan lahan sawah kurang lebih dari 100.000 hektar, ini produksinya rata-rata mencapai 6 ton. Nah, dari 6 ton ini per hektar bisa dikalikan 100.000 hektar, rata-rata kurang lebih 6 ton dikali 1.000, sekitar 600.000 ton ya. Itu baru satu musim. Kalau dikali 2 musim dalam 1 tahun, maka sudah menghasilkan kurang lebih 1, sekian juta ton. Itu baru gabah.
Kalau rata-rata gabah ini rendemen untuk menjadi beras itu rata-rata 60 kilo per kuintal. Kalau per ton berarti 6 kuintal ya. 6 kuintal bisa menghasilkan beras. 6 kuintal kali tadi 100.000 hektar. Ya rata-rata hampir mencapai 600.000 ton beras ya. Nah, berasnya ini tidak hanya dikonsumsi di warga Karawang karena akan over. Jadi akan kelebihan sehingga didistribusikan ke berbagai daerah. Contohnya ya mungkin ke DKI Jakarta, ke Cianjur, ke Bogor, bagi daerah-daerah yang terdekat. Di tahun 2023 memang kita khususnya di Kecamatan Lemah Abang di Kabupaten Karawang ini mendapatkan bantuan mesin seeder atau mesin persemaian otomatis yang dibantu dari pemerintah Taiwan, negara Taiwan, dan ini tentunya bisa membantu percepatan tanam sesuai dengan arahan atau program pemerintah pusat. Nah, ini bisa dicapai ketika memang ada sarana-sarana yang bisa mendukung, salah satunya tadi bantuan mesin seeder atau mesin persemaian otomatis yang dari Taiwan. Ini mempercepat untuk pengolahan atau persemaian. Nah, ini artinya bisa mempercepat tanam. Kalau sudah mempercepat tanam, otomatis nanti panennya juga akan cepat. Ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat yang ingin mencapai swasembada pangan. Ini untuk mesin ini masih bagus, Pak. Oke. Masih ini, oke. 大家好，我是台湾农业部驻印尼代表处农业秘书郭兆凯，在印尼已经有3年半的工作时间。Jangan lupa minggu depan. Minggu depan. Ya, siap. Hari Selasa. Selesai. Ya, ada 20 orang. 20 orang. Ya, di sini. Setelah makan siang. Ya. 台湾自2016年推动新南向政策，为了加强与新南向国家，包括印尼等国家有更友好的交流与合作，所以在当时的时空背景，我们就决定赠送印尼农业机械设备，希望能够刺激印尼的农业发展，并带动了一些的助力。那当时就觉得印尼的水稻前景可期，而且是每个印尼人每天必须吃的，所以就赠送了水稻自动育苗机。Ini semuanya mesin semai otomatis hibah dari pemerintah Taiwan. Dalam penggunaannya, persiapan media tanam dengan diayak dulu, diproses supaya agak lembut untuk menjadi bagian dari media tanamnya tersebut. Baru selanjutnya dilakukan proses-proses persemaian dengan menggunakan seeder, mesin semai otomatis. Untuk media tanam, tanah seperti umum cuman ada ditambah dengan organik. Organiknya seperti dari jerami, kemudian limbah dari jamur, biar lebih subur untuk media tanamnya. Setelah pengayakan pertama, ini baru tahap kedua pengayakan,
biar lebih halus. Setelah pengayakan 2 akan ditampung dalam bak penampungan sebelum turun ke mesin persemaian. Ini adalah bak penampungan terakhir sebelum mulai persemaian. Setelah media tanam ditampung kemudian sudah cukup, baru kita akan laksanakan persemaian. Tinggal otomatis langsung persemaian. Untuk proses selanjutnya, kita akan memulai persemaian. Tray sudah siap, media tanam sudah siap, benih juga sudah siap. Dimulai dengan pemasangan tray. Kita tinggal menjalankan secara otomatis. Selanjutnya, benih disebar.那这台水稻自动育苗机的优点，当然就是减少人力的操作，而且有最大的效能。1个小时可以生产2600片的育苗盘，那换算成面积大概可以有12到15公顷的种植面积，是相当的有效率。Kemudian penyiraman. Selanjutnya kita tutup tanah lagi. Ya, ini otomatis semua.台湾使用育苗的这种制度跟机械大概可以追溯到50年前的一个历史所以已经台湾有相当的一个经验。那我想台湾也乐于帮助，也乐于推广，然后能够让这个水稻自动育苗机在印尼能够很广泛的使用。那对于印尼推动粮食自给自足政策尽一份心力。Ini adalah benih padi usia 18 hari. Hasil produksi dari seeder bantuan dari pemerintah Taiwan. Rencana kami akan pindah tanamkan ke lokasi sawah yang berada di Kecamatan Mahabang, Karawang.
们知道印尼布拉伯沃总统推动粮食自给自足政策，那台湾有相当丰富的农业经验以及非常成熟的农业技术与机械。我们希望在协助印尼政府在达成这个粮食自给自足这个政策之下，然后能够帮上忙。Baik, ini adalah contoh persemaian manual ya dengan teknik disebar. Ini perbedaannya. Ini umur 1 bulan. Tadi saya udah tanya petaninya, ini umur 1 bulan. Ini umur 18 hari. Nah, ini contohnya benihnya. Ini benih yang manual ya, dengan tebar. Ini masih tradisional ya. Ini yang petani hampir rata-rata di wilayah ini menggunakan tradisional dengan disebar atau disemai di sawah langsung. Nah, sementara ini benih yang menggunakan mesin seeder disemai itu dengan menggunakan tray. Ini lebih efektif. Ini yang di Pak Haji Budi nih. Ya, ini yang dari Taiwan ya. Dari mesin seeder bantuan Taiwan. Ini contohnya. Jadi perbedaannya sangat mencolok sekali ya. Keunggulannya adalah ini kan bibit muda. Tentunya kalau bibit muda, ini anakannya akan lebih banyak. Kita kan ingin menghasilkan tunas dan anakan yang banyak. Nah, ini sementara yang ini karena bibitnya juga sudah cukup berumur, ini akan menghasilkan anakan yang mungkin tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau anakan banyak, tentunya produksinya pasti akan tinggi dengan beda dengan anakannya yang sedikit. Cuman ini tanamnya dengan rombongan tandur, jadi ada buruh taninya ya. Butuh tenaga kerja banyak. Mungkin sehektar bisa 20-30 orang gitu. Nah, sementara ini kita kan menggunakan mesin transplanter itu. 2 orang cukup lah. Cukup 2 orang tenaga kerja. Sekarang saya sama Mr. Kai, Pak Mui sama Pak Haji Budi akan melakukan pindah tanam dengan menggunakan bibit menggunakan mesin seeder bantuan dari Taiwan.印尼这边因为真的是人力资源充沛，所以许多的一些农业的工作，甚至一些衔接的环节，还是以人力为主。那未来慢慢人力老化，或是一些年轻人慢慢不想从事农业的时候，那这些农业的机具就会派上用场。那希望台湾的农机具能够在印尼的农业发展尽一份心力。Hari ini kami akan melaksanakan panen padi jenis Impari 32 yang berumur 90 hari. Dari hasil padi ini, insya Allah, alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dengan sistem tanam benih muda, insya Allah hasilnya lebih maksimal. Akan kami contohkan hasilnya seperti ini. Jadi untuk persemaian dengan mesin otomatis dari Taiwan ini, anakannya menghasilkan lebih dari 40 anakan.
dan menghasilkan malai yang lebih banyak dibandingkan dengan yang kita semai dengan manual karena usia benih. Kalau yang manual cuma paling banyak 25 sampai 30. Kalau saat rumpun yang ini 40 lebih anakannya. Kita lihat aja contohnya itu satu malai bisa sampai 300 butir. 300 butir satu malai. Berarti kalau satu rumpun berapa anakan ya tinggal kali aja lah, mudah-mudahan. Hasilnya banyak memuaskan.啊，因为做农业是一个非常辛苦的职业，那印尼也慢慢的向台湾从事农业的人口越来越减少，那所以相关的劳动力也在渐渐的降低。我们希望就是透过适当的一些农机具的辅助，能够让这些的劳动力的缺失能够有效的回来。那台湾的农机在世界是鼎鼎有名。那有一句话叫做台湾 can help 而且是台湾已经在帮忙。Bantuan mesin ini sangat mendukung sekali, mendukung pemerintah Indonesia dalam rangka pencapaian percepatan tanam dan pencapaian swasembada pangan di tahun 2025 ini. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali. Jadi pas bantuan itu datang, kemudian program pemerintah Indonesia, pemerintah pusat dalam rangka pencapaian swasembada pangan dan pencapaian percepatan tanam ini pas dengan waktunya. Petani membuktikan, ini salah satunya di Pak Haji Budi, membuktikan bahwa panen lebih cepat. Ini sudah dibuktikan ya tadi dari sawahnya Pak Haji Budi. 透过台湾原正印尼水稻自动育苗机，能够让在地的农民充分的使用。我们希望这样的一个技术跟观念能够扩展于更多的农民，甚至一些国营企业来使用，来知道台湾农机的一个好用。那最后是希望台湾跟印尼一同努力，就台印共好。